mengakses instructor, artinya hanya bisa melihat dan menginvite instructor. Kemudian pengguna kedua itu adalah instructor yang Bapak Ibu berikan ke dosen. Nah, yang mengakses akun student ini hanya bisa lewat instructor saja. Jadi admin itu tidak bisa mengambil dan memberikan account student. Jadi harus diminta ke dosennya atau admin menjadi instructor dan meng-create dan invite account studentnya langsung, gitu ya. Kemudian account yang ketiga itu adalah student, ya. Oke, sekarang ini tampilan admin. Saya akan pindah. Bagaimana caranya admin berpindah ke instructor ataupun student? Itu ada di bagian atas. Ini saya akan pindah ke akun instructor, ya. Contohnya di sini, kita harus sudah punya dulu kelasnya ya. Oke, sebentar. Sorry, mundur sedikit. Bagaimana admin bisa melihat student listnya? Ini bisa dilihat oleh admin. Caranya, ini sebetulnya ada di help.turnitin.com, di guideline yang sudah kami berikan selama ini. Kemudian posisinya ada di tengah. Ini ada edit ya Bapak Ibu. Di sini bisa diklik, lalu bisa dilihat di sini download all student list. Di sini ya. Kemudian sudah di-download. Kemudian kita mau lihat hasilnya ya. Hasil downloadan student listnya. Oke, sebentar. Ini saya stop sharing desktop dulu sebentar ya. Oke, ini. Oke. Saya mau share ini dulu. Oke. Nah, ini adalah hasil student list. Jadi Bapak Ibu kan kebanyakan berlangganannya adalah 50 akun instructor atau 100 akun instructor tanpa akun student. Tapi berhubung kami tidak bisa memberikan 0 student, jadi kami memberikan 1 student di masing-masing yang berlangganan. 1 student ini berlaku untuk seluruh kampus. Artinya satu kampus itu studentnya cuma bisa meng-create 1 email, 1 akun saja, gitu ya. Kalau saya ini ada 2 akun student. Nah, makanya kenapa dosen-dosen yang lain, rekan-rekan Bapak Ibu ketika mau meng-create another student itu tidak bisa karena kapasitasnya hanya 1. Jadi 1 itu harus dipakai barengan. Ini ya. Ini adalah cara lihat student list-nya tadi ketika ketik download kemudian muncul ini. Di sini ada informasi apa Bapak Ibu? Di sini ada nama student list-nya. Jadi ada namanya siapa, emailnya apa. Yang satu ini ceririana@turnitin.com, yang satu ririana@turnitin.com. Kemudian dia nempel di kelas siapa. Ini ada kelas ID, kemudian ada instructor name-nya, kemudian ada emailnya di sebelah sini. Nah, ini ya, ada email instructor-nya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di bagian sini. Jadi, Bapak Ibu perlu lihat dia nempel di mana. Untuk mudahnya, bagi Bapak Ibu yang akunnya sudah reach student limit, ini ya, untuk Bapak Ibu yang akunnya sudah reach student limit, artinya tidak bisa menambahkan akun student lagi, Bapak Ibu perlu mendownload student list ini dari akun admin, kemudian dilihat dia email si studentnya apa. Pasti cuma ada 1 nih, misalnya yang ceririana@turnitin.com, gitu ya, cuma ada 1. Itu Bapak Ibu catat, lalu Bapak Ibu share ke akun dosen yang lain yang menggunakan Turnitin. Ini adalah cara tercepat yang kami informasikan supaya rekan-rekan yang lain bisa menggunakan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu catat student emailnya. Ya. Oke. Kalau sudah dicatat student emailnya, oke, karena daripada kita mendelete studentnya ya, itu agak ribet. Oke. Setelah dicatat, oke, sebentar. Kita kembali lagi ke akun Turnitin. Ya, sebentar. Ini ya. Setelah Bapak Ibu catat, oke, Bapak Ibu share ke akun instructor yang lain. Oke, saya berlaku sebagai instructor sekarang ya, karena admin tidak bisa meng-create student. Yang bisa menambahkan adalah instructor dan upload pun harus dari akun instructor ya. Oke, saya instructor, sudah ada kelasnya. Oke, kita klik kelasnya. Di dalamnya ada assignment. Di dalam kelas ini ada tab di pojok kiri atas tulisannya students.
Ini Bapak Ibu klik students-nya, kemudian Bapak Ibu add student di sini. Berhubung cuma satu, ini bagian cuma satu ya, supaya mudah. Ini Bapak Ibu bisa masukkan tadi ada cuma satu, cherryriana@eternity.com ya. Ini harus melihat di akunnya Bapak Ibu ya, karena harus menggunakan akun yang sama. Kalau mau create another account student itu nggak akan bisa, artinya nanti tidak akan bisa digunakan ya. Di add masing-masing di kelasnya masing-masing, di kelas instructor-nya masing-masing ya. Setelah itu disubmit. Harusnya ini bisa punya student yang sama. Artinya setelah itu bisa digunakan. Oke, setelah kita meng-add, men-submit student ya. Oke, sudah ada nih studentnya. Tandanya apa? Tandanya dari sini. Kalau tidak punya student, di statusnya ini adalah kosong-kosong. Kosong yang di sebelah kiri adalah jumlah paper yang sudah pernah diupload di assignment tersebut. Dan kosong yang di sebelah kanan itu adalah jumlah student yang terdaftar. Kalau sudah ada satu, sudah bisa digunakan artinya. Artinya sudah terdaftar studentnya, ya. Oke, ini adalah cara cepat dan tips supaya Bapak Ibu bisa melakukan upload selama produknya belum dirubah. Maksud saya belum dirubah adalah kampus belum merubah langganannya misalnya ke iTicket atau menambahkan langganan akun student ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengupload studentnya, apa yang Bapak Ibu perlu lakukan? Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah meng-create another assignment. Di sini, add assignment. Itu ya. Kenapa harus meng-add assignment? Jadi, prinsip dari sistemnya Turnitin, satu assignment itu hanya bisa diupload oleh satu student. Bisa diupload oleh banyak, tapi berhubung Bapak Ibu studentnya cuma satu ya. Jadi kalau mengupload di assignment yang sama, itu dia akan menimpa paper yang sebelumnya. Jadi misalnya, saya sudah upload paper Iriana di assignment tugas 1. Lalu saya upload lagi paper Yovita di assignment tugas 1. Itu yang muncul yang kelihatan cuma papernya Yovita aja. Artinya Bapak Ibu bikin lagi assignment yang baru. Seperti ini saya sudah punya 5. Kemudian paper Iriana diupload di tugas 1. Paper Yovita diupload di tugas 2. Paper Ivoy diupload di tugas 3. Gitu ya. Jadi satu paper hanya berlaku untuk satu assignment karena mengupload dari student yang sama. Oke, cara uploadnya seperti biasa. Di sini ada more action, kemudian submit ya. Setelah disubmit, di sini yang terkendala ya Bapak Ibu, yang dihapus non-enroll studentnya ada di bagian sini. Dulu itu ada di sini yang pertama non-enroll student. Makanya bisa mengupload tanpa ada account student. Sekarang Bapak Ibu ketika sudah berhasil mengupload student atau meng-add account student, itu akan muncul di sini satu doang. Bapak Ibu pilih dia. Ya, siapapun emailnya pilih dia. Oke. Setelah itu bisa mengupload seperti biasa. Bapak Ibu ya. Bedanya hanya di situ saja. Tapi karena itu cukup krusial, seperti latar belakang yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yovita dan Bos Jack, itu kami memutuskan untuk menghilangkan. Jadi inilah cara satu-satunya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sementara sekarang ya. Jadi setelah itu silakan submission title-nya misalnya tugas Ririana, oke. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya, choose from this computer, Dropbox atau Google Drive. Lalu nanti tinggal upload seperti biasa. Kemudian kemarin sempat ada beberapa pertanyaan bagaimana dengan multiple file sama zip file upload. Itu ya, di sini pilihannya ada di sini, multiple file. Kita coba ya, tadi saya sudah coba dan masih belum bisa, misalnya ya, oke. Oke, select student. Oke, setelah Bapak Ibu select student, itu bisa. Tapi bagaimana yang studentnya cuma satu? Kembali lagi, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus mengupload satu persatu. Itu ya, untuk papernya. Oke, karena nanti kalau di sini create choose file, lalu pilih lagi cherryriana@eternity.com, artinya dia ada 5 file berbeda
dengan satu akun student yang sama. Nah, itu yang tidak bisa, ya. Oke, jadi pilihan Bapak Ibu hanya sekarang ada di single file. Kecuali yang akunnya punya beberapa akun student, gitu ya. Itu boleh. Jadi, oke, itu kita bicara nanti lagi. Kita selesaikan ini dulu, oke. Kemudian setelah itu diupload ya Bapak Ibu. Nah, ini cukup clear ya untuk yang bagian ini ya. Kenapa Bapak Ibu dosen-dosen yang lain tidak bisa mengupload email lain, tidak bisa meng-create another account student? Itu karena hanya satu. Oke. Kemudian cara yang case lain, kalau misalnya Bapak Ibu kampusnya sudah berlangganan student, ya. Misalnya ada sudah punya 100 student, ada yang sudah punya 1000 student, ada yang punya 3000 student, gitu ya. Tapi penuh nih kuotanya karena selama ini dipakai oleh akun studentnya, tapi sekarang dosennya mau upload nggak bisa. Tapi sedangkan studentnya masih digunakan, gitu ya. Jadi sama, di-download saja student list-nya, lalu silahkan di-share student list-nya ke dosen yang mau pakai. Bapak Ibu silahkan add student dari email yang sudah ada ini. Jadi sama, walaupun sebetulnya paper tersebut bukan milik mahasiswa itu, berhubung kita triknya ya supaya bisa mengupload,